Ya, itu diferensiasi konten. Yang berikutnya, yang kedua adalah diferensiasi proses. Ini mengacu pada gaya belajar murid. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, ada anak yang kalau belajar itu senangnya praktik. Ada anak yang kalau belajar itu senangnya mendengarkan saja. Ada anak yang senangnya kalau belajar itu sambil melihat gambar, melihat video. Nah, idealnya guru itu harus bisa memfasilitasi anak-anak yang seperti itu. Oh, dia mah sukanya praktik, maka diberikanlah praktik. Oh, dia mah sukanya mendengarkan, ya oke. Ya, ini kita bicara idealnya. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi produk. Yang kita bicara tentang hasil akhirnya. Kalau misalkan, kan setiap anak itu beda-beda ya. Ada anak yang sukanya ngomong aja. Nah, kalau anak yang sukanya ngomong aja, itu pasti akan diberikan tugasnya berbeda. Jangan diberikan tugas menulis, dia nggak akan bisa. Maka kalau anak yang hobinya ngomong, mungkin nanti sama guru akan diberikan tugas kamu presentasi di depan. Ya, seperti itu. Kalau yang sukanya ngomong, sukanya bicara. Kalau anak yang sukanya menulis dan lain sebagainya, pasti diberikan tugas yang sesuai dengan ya hobinya, produk akhirnya. Misalkan buat presentasi, ya entah itu di Canva atau misalkan dia nulis sendiri, bikin matik, gitu. Itu diferensiasi produk. Berikutnya. Nah, ini adalah struktur kurikulum kelas 7. Nah, di sini kita lihat ya. Ada 14 mata pelajaran. Total 1 minggu kalian belajar 42 jam. 1 minggu. Berarti hari Senin dan hari Selasa kalian belajar sampai dengan jam 13.50. Ya. Kalau Rabu, Kamis, Jumat kalian pulang jam 13.10. Hanya 8 JP dari hari Rabu sampai dengan hari Jumat. Senin, Selasa 13.50. Lalu ini gimana, Bu? Nah, ini agama tertera di sini 3 jam pelajaran. 1 minggu kalian bertemu dengan guru agama 3 jam pelajaran. 1 jam pelajarannya 40 menit. Kalau SD 35 1 jamnya. Kalau SMP 40, kalau SMA 45. Kalau perguruan tinggi itu 50 menit. Ya, SMP ini 40 menit. PKR juga total 1 minggu 3 jam. Yang paling banyak itu adalah bahasa Indonesia. 1 minggu 6 jam pelajaran. Semoga nggak mabok ya. Nah, sini perhatikan. Kita punya 2 mulok muatan lokal. Yang pertama mulok bahasa Sunda. SD mah juga sudah ada ya bahasa Sunda. Ada yang baru di Santo Yusuf, ini sejak tahun kemarin, muloknya yaitu Karawitan. Ya, mulok Karawitan. Yang ngajar siapa? Pak Dedi. Pak Dedi nanti pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Coba Ibu mau tanya, kalau di SD kalian pakai kurikulumnya kurikulum 2013 atau sudah kurikulum Merdeka? Siapa yang 13 angkat tangan? Oh, banyak yang 13 ya. Sisanya yang Merdeka ada belum Merdeka? Yang sekarang dijadikan kurikulum nasional? Oke, mungkin bagi kalian yang sudah mengalami kurikulum Merdeka yang sekarang menjadikan kurikulum nasional, itu bukan sesuatu hal yang asing lagi. Tapi Ibu yakin di antara kalian yang masih menggunakan kurikulum 2013, terutama yang berada di Yayasan Salib Suci, mungkin itu sedikit
banyaknya sudah diperkenalkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah kalian masing-masing. Ya, yang pertama yaitu tentang kurikulum sekolah transisi dari SD ke SMP. Yang pertama, transisi dari SD ke SMP itu apa? Yaitu adanya lingkungan dan tata tertib yang baru. Lingkungan jelas baru. Mungkin biasa kalian dulu di sekolah, saya lapangnya cuma satu, udah gitu kecil lagi. Kalau upacara desak-desakan. Nah sekarang kalau di SMP sampai Yusuf kita punya 2 lapang ya. Jadi walaupun ada 2 unit SMP dan SMA masing-masing itu punya lapangnya sendiri. Kadang-kadang kita yang di lapangan di luar sini, kadang-kadang yang di belakang. Jadi gimana nanti fleksibel ngaturnya sekolah. Tapi biasanya kalau upacara kita itu adanya di lapang belakang. SMA kalau upacara di lapang depan. Kecuali di hari-hari besar kalau upacara itu kita biasanya gabung SMP dan SMA di lapang depan sini. Itu lingkungan baru ya. Kemudian yang berikutnya adalah tata tertib baru. Mungkin yang biasanya dulu di SD kalau telat nggak diapa-apain sama gurunya, telat nggak apa-apa gitu ya. Tapi sekarang di SMP ini kalian harus beradaptasi dengan tata tertib yang baru. Nah, tata tertib yang barunya seperti apa? Ya contohnya hadirlah kalian tepat waktu. Kita setiap hari itu bel jam 6.55. 10 menit sebelumnya kalian harus sudah ada di sekolah ya. Itu 6.55 kita sudah masuk kelas. Nah kita baru mulai jam pelajaran. Yang lebih kenceng dong. Kalian emang tadi makannya belajar tentang apa sih? P5 kan? Ada yang tahu nggak kepanjangan dari P5 itu apa? Ya, tadi siapa yang bener? Ada yang tahu di depan? Mau jawab? Bener nggak nih? Tepuk tangan. Bener nggak? Bener nggak? Jawab dong. Yakin bener? Ada yang kebalik nggak sih? Ada tahu nggak yang kebaliknya yang di mananya? Ada di bagian-bagian awal. Ada yang tahu nggak? Ada yang mau coba jawab lagi nggak yang benar? Ada yang angkat tangan tahu? Kamu jawab? Proyek penguatan profil Pancasila. Nah, masih kebalik. Proyek penguatan profil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Penguatan sama profilnya yang bener yang mana? Kebalik gak sih? Kan mau?
Jawab. Jadi yang benar. Proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Nah sekarang kan tadi udah sama Bu Eni materinya. Tahu nggak sekarang kita mau ada materi sama siapa? Tahu nggak sekarang kita mau sama siapa materinya? Nah jadi sekarang kita mau ada materi lagi tapi sama Mbak Eni. Kasih tepuk tangannya dong. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Oke. Tadi Bu ini tentang apa P5 ya? P5 itu apa tadi? Ya, proyek penguatan pelajar Pancasila ya. Jadi kalau sudah jadi pelajar Pancasila, mau jadi pemuda Pancasila enggak? Enggak ya. Nanti jadi loreng-loreng kuning ya. Oke, baik anak-anak. Bapak pada pagi hari ini sebenarnya dadakan karena Pak Sony tiba-tiba ada tamu ya, sehingga Bapak harus memberikan materi kepada kalian tentang hidup sehat. Oke, saya ingin bertanya, kalian ingin sehat? Ya, ingin sehat ya, tidak ingin sakit, sama seperti Bapak juga tidak ingin sakit ya. Kita semua ingin sehat ya, libur oke, tetapi kalau kita nggak sekolah karena sakit itu nggak enak, atau tidak kerja karena sakit itu nggak enak ya. Enaknya kalau nggak kerja karena libur ya, atau tidak sekolah karena memang libur ya. Jangan sampai tidak sekolah atau tidak bekerja karena sakit. Nah, Bapak ingin bertanya dulu kepada anak-anak sekalian, untuk menjadi sehat apa yang harus kamu lakukan? Coba. Oke, siapa yang ini ya? Mengatur pola makan yang sehat. Oke, makan yang sehat itu apa? Misalnya, ya, oke. Salah satu cara untuk hidup sehat adalah makan makanan yang sehat atau makan makanan yang bergizi. Kalau dulu ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Dulu ya. Dulu itu ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Sekarang istilah itu tidak ada. Tapi istilahnya dialihkan pada makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu biasanya yang karbohidrat berupa nasi ya, mungkin kentang, mungkin roti. Kemudian apa lagi? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran misalnya banyak sayur-sayuran hijau. Siapa yang di sini yang tidak suka sayur? Ya, Pak Ma, ya, oke. Bapak juga melihat ya, ada anak-anak zaman sekarang itu tidak suka makan sayur. Ya, ya, misalnya gimana Lukas? Tidak membuang sampah ke sungai. Apalagi yang perempuan? Ya, misalnya kan kalian tuh di rumah kan seringkali lantainya kotor ya. Bantulah papa sama mama kalian membersihkan rumah. Nyapu. Siapa yang suka menyapu di rumah? Jujur. Yang benar ya. Siapa yang suka membantu menepel lantai di rumah? Oh, luar biasa. Siapa yang suka bantu olah-olah jendela kaca di rumah? Saya. Hah? Oh, luar biasa. Oke. Ya. Ya. Bapak merasa bangga pada kalian, ya. Nah, anak-anak sekalian, tadi sudah ya. Ada lagi ya? Hidup sehat. Apa? Menjaga kebersihan diri, good, ya. Mandi, ya, mandi, sikat gigi, kemudian keramas, ya. Suster aja keramas, ya.
Masa kalian tidak pernah nonton film Suster Keramas? Ngeri, udah gitu ya. Nah, anak-anak, ya, salah satu menjaga itu adalah mandi 2 kali sehari, ya, 2 kali sehari, kemudian mengganti pakaian, ya, mengganti pakaian kalau pakaian kita kotor. Anak-anak yang sering terjadi di sekolah ini adalah begini. Ada anak yang kalau dulu ya nggak bawa kaos, kemudian tukeran kaos sama temennya. Jadi begini, dia olahraga jam 1-2 pagi, jam 3-4-nya kaosnya dipakai orang lain. Oh, jangan ya, kan kesangan kan, itu berkeringat ya, ya bau lah ya bau bunga ya, bunga bangke ya, ya bau. Jangan sampai nanti, wah kamu bau bunga apa? Bunga bangke ya. Nah, jangan sampai ya, mungkin itu bisa menular. Menjaga kebersihan diri. Oke, ada lagi untuk hidup sehat. Untuk kesehatan mata apa yang dilakukan misalnya? Ya, apa? Menjaga kesehatan mata apa? Tidak sering bermain HP. Nah, itu penting. Ya, tidak sering bermain HP, bahkan ya. Oke, anak-anak, kita itu sering kali begini, ya. Ketika istirahat itu begini, sampai sebelahnya ada temennya, sebelahnya ada bapak ibu gurunya, sampai lupa, sampai nggak sadar kayaknya. Jadi asik dengan dirinya sendiri. Zaman bapak itu nggak ada HP, jangan HP, handphone juga nggak ada. Jadi pada saat istirahat ya ngobrol sama teman jajan, ngobrol, kadang lari-lari gitu ya, dari kenyataan gitu ya, lari dari kenyataan ya. Nah, jadi anak-anak, ketika kalian harus main HP, ya, coba resolusinya jangan terlalu besar, ya, karena apa? Radiasi pada mata, dan jangan terlalu dekat. Ya, jangan terlalu dekat. Ya, jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, itu mata akan cepat rusak. Zaman bapak dulu katanya kalau nonton TV jangan terlalu dekat. Sekarang lebih parah lagi. Anak-anak nonton HP itu terlalu dekat. Apalagi kalau sambil tiduran. Ya, sambil tiduran, apalagi kalau HP-nya di atas. Misalnya begini. Kalau tiduran gini. Semakin lama kan semakin dekat. Berat kan ya? Semakin lama semakin dekat, semakin dekat. Ya, akibatnya matanya bisa cepat rusak ya, kemudian jadi minus. Banyak anak-anak kecil yang mohon maaf ya enggak ini, kacamatanya itu udah tebal, terus tidak aki-aki ya. Nah, saya pikir kalian tidak seperti itu ya. Apalagi untuk hidup sehat ada lagi? Ada lagi? Ya, baik anak-anak. Harapan saya apa yang kita bicarakan pada hari ini ya bisa kita praktekkan. Oke, mau bertanya, apa yang akan kalian lakukan sesudah kalian mendengar pertemuan pada tentang hidup sehat? Apa yang akan kalian lakukan? Apa? Melakukan materi yang sudah diberikan. Jadi bapak di sini itu memberikan materi. Sebenarnya bapak di sini itu mencari materi, malah suruh memberikan materi. Ya, kacau nih ya. Ya seperti itu. Baik, ya harapan saya anak-anak sekalian, semoga pertemuan kita pada siang hari ini, pagi ini bisa kita laksanakan dengan cara makan makanan yang bergizi, apalagi olahraga, istirahat yang cukup, menjauhi narkoba, tidak merokok, apalagi tidak bermain HP saja, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri. Itu dari saya, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Pagi apa siang? Pagi. Kurang suaranya. Selamat pagi teman-teman. Nah, gitu dong, semangat. Nah, jadi hari ini kita akan
mendemo sains. Jadi di sini kita di Santo Yusuf ini ada salah satu ekstrakurikuler yang lumayan menarik, yaitu sains. Nah, nanti kalian itu bakal diajar sama Pak Cato. Kenapa sih kayak gitu? Perkenalkan nama saya Dewi. Perkenalkan nama saya Dewi. Perkenalkan nama saya Abigail. Perkenalkan nama saya Putri. Perkenalkan nama saya Sarah. Perkenalkan nama saya Stefani. Nah, jadi udah pada tahu kan siapa kalian di sini? Nah, sekarang kita perkenalkan dulu Bapak namanya. Siapa nama Bapak? Ya. Ya, kamu yang ngomong. Nah, ini tuh Bapak Darto. Nah, ini nanti yang bakal ngajar kalian di ekstrakurikuler sains seperti itu. Adek boleh di belakang musiknya di off-in aja. Ya, makasih. Oke, adik-adik, selamat pagi semuanya. Oh ya, kamu yang megang jangan kena muka ya. Coba silakan. Sini. Petugasnya siapa? Evan sama Agnes. Ya, Evan sekarang. Ini biar dikasih teman-temannya. Jangan kena muka, agak menjauh deh. Coba aja dilihat. Kebalik enggak? Kebalik. Nah, begini, enggak apa-apa. Ya. Gini. Beratnya dari depan. Nah. Oh, kebalik. Sini. Nah, awas dek, menjauh karena ini senyawa kimia berbahaya. Coba dibaca. SMP Santo Yusuf. Tepuk tangan untuk SMP Santo Yusuf. Taruh di sini. Ada yang di sini di pojok sana. Di pojok sana. Ya, semuanya. Ada logam natrium itu dipakai untuk bikin bom. Ini salah satu logam yang sangat kuat menghasilkan reaksi eksotermal, reaksi panas, ya. Ya. Tadi logam natriumnya di mana deh? Yang di kotak kecil. Mana tadi? Oh ini. Gak apa-apa deh. Ini berbahaya. Siapa yang tadi bertugas sini? Yang logam natrium? Kamu hanya memasukkan logamnya terus menjauh karena nanti akan meledak ini. Begitu dimasukkan langsung menjauh, kamu jangan dekat deh. Nah, nggak apa-apa. Udah di situ aja udah nggak apa-apa. Ini jarak ledakannya karena kecil, langsung masukkan kamu juga pergi deh. Nah. Satu lagi siapa? Satu lagi deh.
Ambil satu lagi yang kecil. Tidak boleh terlalu banyak, takut nanti membahayakan gedung sekolah. Masih muter-muter. Itu masih asal keluar asapnya itu sebenarnya masih berbahaya. Jadi masih ada kemungkinan meledak ya. Kalau ingin bagus, sebetulnya harusnya dilakukan di lab. Ini kan aula, sebenarnya bukan untuk tempat praktik. Jadi saya tidak berani menunjukkan yang berbahaya. Ini masih ada asapnya ada ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk ledakannya ya. Kalau ingin bagus nanti akan muncul reaksi api. Nah kalau reaksi api harus ada yang dibakar. Air kan nggak bisa dibakar ya. Nanti pakai kertas saja ya. Bentar. Nah. Ya, reaksi berikutnya adik-adiknya, ini agak cepat saja. Reaksi pengkel dan gliserin, reaksi membuat api. Siapa tadi petugasnya? Nih, samping Bapak. Kalau di film-film ini dipakai untuk pertunjukan membuat api ya. Mudah-mudahan berhasil. Nah, hati-hati ya teman-teman. Ya. Cepat-cepat. Kadang-kadang gagal, kadang-kadang berhasil. Karena apa? Faktor angin dan seterusnya. Ada angin. Semuanya itu percobaan itu tidak berhasil bagus ya. Kita coba dulu ya. Roket botol. Boleh? Nanti
Mati. Kelihatan dari jauh mati. Oke, untuk kue cubit ini bahannya cuma tepung terigu, ya tepung terigu, ada susu. Kalau yang emang yang jualan itu tidak pakai susu, tapi cuma pakai air biasa aja, air putih biasa. Tapi karena ini untuk kalian nikmatin sendiri, kalian airnya bisa diganti dengan susu. Terus ada mentega, gula pasir, ya, dan telur. Nah, untuk toppingnya bisa kalian kreasi sendiri, tapi hari ini ibu cuma pakai meses dan ada kismis ya. Oke, kakak boleh minta tolong untuk margarinnya 40 gram.
Jadi teman-teman, aku sama Andro sekarang mau tampilin tembang Sunda Cianjuran. Jadi tembang Sunda Cianjuran itu tembang Sunda diiringi sama suling.
Judulnya udah pas, mau menyaksikan. suling The Boss. Ini jangkauan nadanya paling rendah di antara suling-suling yang lain. Yang kedua, ini ada suling panjang. Surupannya sama-sama 6 lobak, sama-sama 5/6. Cuman ini jangkauan nadanya di tengah-tengah. Ini ada sama ini juga suling 6 lobak, susurup. Cuman ini jangkauan nadanya yang paling tinggi. Jadi jangkauan nada yang ini tuh gak bakal ada di suling yang paling gede, yang The Boss. Nah, itu dari Kanto. Jadi perbedaannya apa tiga-tiganya? Kalau ada yang garis apa jangkauan? Jangkauan ada. Sekarang, nah Kanto tuh gak cuma bisa 3 jenis suling. Kanto bisa banyak jenis suling. Termasuk Kanto juga bisa main trompet. Ada yang penasaran mau dengerin suaranya? Boleh dong Kanto dimainin sulingnya sama trompetnya? Sebelum main dijelasin dulu ya. Kalau ini suling salendro sama surupannya cuma tangga nadanya dari tangga nada salendro. Kalau yang panjang tadi bisa macam-macam tangga nada, bisa pelok, salendro, madenda gitu. Kalau ini suling teguh, jangkauan nadanya di tengah-tengah kayak suling panjang. Cuman ini hanya ada tangga nada degungnya doang. Ya boleh dong dimainin ke Andro. Kalau yang 3 tadi mah udah dengerin ya, yang 2 ini mah ya.
Ini contoh motif penyajian yang pernah aku pelajari selama main suling salendro. Trompet ini juga ada macam-macam tangga nada, tapi yang baru aku pelajarin itu ada tangga nada salendro sama tangga nada velop. Trompet ini punya 7 lubang. Nah ini namanya batok ya atau kumis. Terus yang ini empet, yang ini palet. Nah ini baru bodinya ya badannya. Nah kita coba main aja ya. Ini cuma dipakai
Jembreng ini sering dimainin duet lalu awangkan. Nah, lalu apa sih kira-kira bedanya jembreng sama kecapi? Padahal sama-sama senarnya. Nah, jadi bedanya itu ada di senarnya. Kalau jembreng itu senarnya lebih sedikit daripada kecapi. Kalau kecapi itu biasanya ada 20 dan jembreng itu cuma ada 7. Nah gitu, jadi bukan kecapi ya, beda. Sekarang giliran Kak Luis untuk ngejelasin lagu apa yang tadi dia nyanyiin. Jadi teman-teman, aku itu lebih bisa nyanyi dibandingkan sama main alat-alat kayak saya ini. Jadi aku bisa nyanyi. Jadi di Sunda itu ada 3, yaitu ada sekar, ada cuma gending, terus ada sekar gending. Nah, aku bakal ngejelasin kalian sekar. Sekar itu juga dibagi jadi 3, yaitu ada tembang, sinden, sama kali. Kalau yang tadi aku nyanyi itu adalah tembang Cianjuran. Nah, kalau misalkan tanya, aku bisa nggak sih semuanya? Bisa dong. Aku jago ya kan? Jadi, karena waktu yang terbatas, jadi aku nggak bisa ngikutin kalian semua yang tadi ada 3 itu. Jadi aku cuma ngejelasin kalian satu aja yang tentang tadi. Nah, kalau misalnya kalian minat nih, apa kalian jago nyanyi, terus kalian pengen nih kalau misalnya bisa nyanyi lagu tradisional juga, kalian bisa masuk eskul dan yang sudah SDK, yaitu eskul musik karawitan di sekolah kita yang tercinta ini. Nah, jadi kalian bisa diajarin sama kakak yang ada di sini pakai alat musik tradisional ini. Nah, itu penjelasan dari Kak Luis. Menarik kan? Kalau kalian mau bisa kayak Kak Luis, kayak Angga, kayak Kak Vivian, sama kayak aku, kalian bisa masuk ke eskul musik. Tapi ada yang lupa nih, Kak Vivian juga main angklung. Jadi buat kalian yang untuk kelas 7, misalkan kalian pernah ikut angklung, main angklung gitu di SD, kalian bisa kalau mau nerusin bakat kalian bisa minta ajarin angklung sama Kak Vivian. Terus, kenapa Kak Agasa? Aku nggak ngejelasin ya. Nah, Agasa ini sebenarnya dia cuma ngebantuin angkro. Agasa itu pemain kendang. Buat kalian yang pernah ikut kelompok kendang, kalian bisa minta ajarin kendang yang lebih bagus ke Kak Agasa. Agasa ada yang udah ngomongin? Ada. Nah, makanya kalau kalian mau belajar alat musik tradisional, kalian bisa masuk eskul musik. Nanti kita berlina bakalan ajarin kalian sampai kalian bisa. Kalian boleh pilih alat apa aja yang menarik buat kalian. Nanti akan kita ajarin. Apalagi kalau kalian bisa menguasai alat-alat yang kita mainin di sini dan bisa nyanyi seperti Kak Luis, itu bisa menjadi potensi kalian untuk meraih prestasi di bidang akademik, khususnya musik karawitan. Karena sekolah kita juga kebetulan ikut serta di ajang lomba SLS2N, khususnya di cabang lomba musik tradisional. Jadi kita minta doa sama teman-teman semua karena kita sekarang ada di tingkat provinsi. Jadi untuk maju ke tingkat nasional, jadi kita minta doa sama teman-teman. Juga kalau misalnya kalian mau punya prestasi, bisa masuk eskul kami. Terima kasih. Gimana nih, pada tertarik gak untuk masuk karawitan? Menarik ya. Keren banget nggak sih tadi sama Gak usah keren loh. Belajar sulit itu susah. udah masukin nanti kita ke eskul berikutnya nggak sih? Boleh sih. Kira apa sih mulainya? Apa ya? Bisa tebak nggak? Kalau gitu kita langsung aja panggilin. Bisa tenang dulu nggak? Nah,
Nama aku Excel. Aku biasa dipanggilnya Excel. Aku kelas 9 ya. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak nih? Kita sekarang mau demo expo apa? Wah, berarti udah pada tahu ya? Iya. Jadi aku mau tanya nih, di antara kalian ada ya yang pernah ikut teater, misalkan di sekolah yang sebelumnya kalian pernah tampil tempat teman-teman kalian buat memerankan sesuatu di drama? Ada nggak yang pernah kayak gitu? Hah? Jadi apa? Kayaknya belum banyak ya yang pernah ngerjain teater. Oke deh, jadinya karena masih belum banyak juga yang tahu teater itu apa, kita dari Expo Teater bakal nampilin penampilan khusus banget buat kalian hari ini. Teman-teman silahkan simak baik-baik ya. Nanti bakal ada pertanyaan di akhir. Oke, selamat menikmati ya. Terima kasih. Tapi nyatanya aku tak akan pernah menemukan cahaya itu. Cahaya! 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 Hai semesta, hari ini aku lapar sekali. Hei kepala, apa kesediaanmu tidak cukup untuk mengisi perutmu yang katanya lapar sekali? Kesedihan katamu. Aku udah cukup mendapatkan itu. Aku memang lemah, persis yang dikatakan mereka saat melihatku. Perempuan lemah adalah berguna. Waktu terus berjalan dan kita masih tetap di sini, di tempat sampah ini. Mau sampai kapan kalian semua di sini? Ingin bisa di jalan tengah kan? Tapi nyatanya apa? Kita selalu dianggap sampah. Kelakuan baik katanya, sesuai kriteria katanya. Tapi nyatanya apa? Kita tidak pernah disalat. Ada. Hidup ini membuatku tertawa. Hidup ini tidak adil. Askara. Apa lagi kakak?
terhina, terbuang, terkubur. Kita semua memang terkubur. Jangan kita hilang. Sudah tidak ada lagi harapan untuk pemimpin seperti gua yang terus berjuang. Sudah tak ada yang penyelamat. Kita hanyalah jiwa-jiwa tersesat. Aku muak dengan ini semua. Dan tidak ada lagi harapan untuk juara. Semuanya habis. Sekarang bisa aku sendiri. Lebih baik aku mati. Mama, jangan lakukan itu, Mama.
Dewi Gimana? Halo semua, perkenalkan nama saya Bibi Kelana Fajarika dari kelas 18 sebagai Miss. Teman-teman ada yang kenal aku nggak? Aku mau. Siapa nama saya? Iya benar. Saya Mikael dari kelas 8A. Wes teman. Saya dari sekolah sebagai Bapak. Tara ya, namanya Tara. Oke, ini dulu pertamanya. Halo semuanya. Nama aku Nabila Indira. Aku jadi Askara Marisa. Udah. Nah, semuanya keren loh mereka. Kita dikasih waktu 5 hari dan mereka udah nampilin sebaik ini dalam waktu 5 hari doang. Tepuk tangan lagi Tepuk yuk. tangan dong. Nah, aku juga mau manggil supervisor aku, yaitu Uli dan Dea. Silakan aja yuk. Tepuk tangannya dong. Halo, aku Andrea dari kelas 19 dari sekolah. Aku juga dari Gimana namanya? Aku namanya Uli, kelas 9. Nah, itu semua kami dari teater yang sudah menjalankan proyek kami dengan luar biasa sekali hari ini. Terima kasih ya semuanya. Sekali lagi kita tepuk tangan buat mereka ya. Ada yang tertarik ekskul teater nggak? Angkat tangan dong. Oh iya, teman-teman. Aku mau ngasih tahu ke kalian. Jadi teater ini tiap tahunnya pasti bakal ada banyak proyek. Nah, setelah sekian banyak proyek kita, tahun ini juga kita bakal ngadain proyek yang besar-besaran lagi, yaitu pagelaran. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dan berminat untuk bergabung dengan kami di teater untuk menjalankan proyek kami tahun ini, maka kami akan menerima kalian dengan senang hati bersama Pak Denny, yaitu pembimbing kita yang akan mengajar kalian hingga kalian bisa menjalankan proyek teater yang besar-besaran ini. Nah, jadi teman-teman yang tertarik untuk teater, masuk aja ya. Bakal kami terima dengan lapang dada dan bakal kami bantu juga. Katanya dia mau nanya ke apa sih? Ya. Bisa. Nah, oke, sekian dari kami dari Sport Teater. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya.
Donat, donat. Jangan di sini. Orang-orang jadi takut lihat kamu. Ayo pergi. Ayo pergi udah sana, pergi. Maaf, dia adik saya. Tolong jangan diapa-apain, Pak. Bawa pergi tuh adik kamu. Adik, kamu kenapa, Dek? Donat, Langit, masih suka donat. Di, kalau ada uang lebih, Langit beliin kamu donat ya. Sekarang kita makan dulu. Kita berdoa dulu ya. Kak Langit, cari uang dulu ya. Biar besok di hari ulang tahun kamu, Kak Langit bisa beliin kamu donat. Pak, maaf, boleh saya bantu? Saya lihat sepertinya Bapak kelelahan. Ya, Bapak udah nggak kuat melakukan pekerjaan berat seperti ini lama-lama. Saya bantu ya, Pak. Nama kamu siapa? Terus bawa tisu sebanyak ini untuk apa? Nama saya Langit, Pak. Kebetulan saya tadi habis berjualan di perempatan, berjualan tisu untuk membelikan adik makan dan donat buat ulang tahunnya besok. Kamu sekolah. Terus orang tua kamu di mana?
Tidak usah, Pak. Menurut saya, hal ini tidak terlalu berat. Saya bukan hanya untuk kasih uang ini ke kamu, tapi saya mau ngasih kerjaan buat kamu untuk ngurus taman milik saya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Beliin donat buat adik kamu itu ya. Baik, Pak. Terus besok kamu udah mulai kerja. Alat kamu bawa aja. Besok bapak tunggu di sini ya. Baik, Pak. Mari, Pak. Kamu ngapain? Balik! Balik! Kecil-kecil udah bilangin rampok, bawa sajam lagi. Mau jadi apa bangsa ini kalau semua anak kayak kamu? Saya tidak merampok, Pak. Ini kenapa bisa kamu acungin di depan orang? Demi Tuhan, saya gak ada niat ngerampok, Pak. Gak usah bawa-bawa Tuhan kamu. Kriminal kayak kamu masih ingat Tuhan. Pak, saya harus pulang. Adik saya gak ada yang jagain, Pak. Dia belum makan dari siang. Alasan saja kamu. Kamu pikir saya bakal ngelepasin kamu begitu saja? Hei, kamu. Kalau kamu nggak kooperatif, saya kurung kamu di sini berbulan-bulan. Tapi Pak, adik saya. Udah diam kamu. Pak, lepasin Pak. Pak, lepasin. Pak, lepasin saya Pak. Pak. Bisa diem nggak?
Langit, kau udah bisa keluar. Udah, jangan diulangi lagi kesalahan kamu. Ya Pak, makasih Pak. Bangun, Dek. Udah mati dia. Agatha. Kak Langit bawa makanan kamu, Dek. Maafin kakak. Kakak belum bisa jagain kamu, Dek. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Halo angkasa. Gimana kabar kamu di sana? Udah 5 tahun kakak gak bisa tidur bareng kamu lagi. Selamat ulang tahun ya. Semua ini udah pada makan, semangat semua ya. Ayo gimana nih tadi nih? Sebelumnya gimana nih? Ibu ya. Oke. Itu yang jadi tokoh utamanya kalian tahu nggak siapa? Iya dong. Jadi kayak mana Kak Jeriko? Jadi katakan dulu Kak Jeriko katanya. Nah, ini jadi apa? Tahu nggak? Tadi jadi apa? Jadi siapa? Jadi langit. Langit itu apa sih ininya, karakternya?
Dia itu siapa? Seorang kakak, betul. Apalagi? Seorang penjual tisu, betul. Yang pastinya Kak Langit ini ceritanya aku ngapain aja dong, ini dong. Kak Langit ini ceritanya dia punya adik yang punya angkasa. Nah makanya waktu ada percakapan dia lagi kerja di taman, orang tua kamu kemana? Nah sebenarnya Langit dan angkasa ini kakak beradik yang dibuang sama orang tuanya, dibuang ke jalanan. Jadi kakaknya itu yang survive. Gimana caranya dia menghidupi adiknya dengan seumur Langit yang kayak ini, gitu. Nah, lebih lengkapnya lebih enak sama sutradaranya langsung. Tepuk tangan dulu, sutradaranya sini. Tangan dulu. Itu dengan kami, nama aku Luli, aku dari kelas 9, aku jadi anaknya. Nah, kalau aku pribadi, kalian bertanya-tanya kan siapa? Kalau aku, kalian bisa panggil aku Kak Bio. Aku host dari ekskul sinematografi di sini. Dan yang kalian lihat waktu ketawa-ketawa, tadi aku waktu nonton di belakang ketawa-ketawa waktu ada sini penjara. Kenapa? Mukanya sama yang membaukan api ya. Oh, adiknya. Oke. Adiknya kakaknya ini kemana namanya? Adiknya itu Bima. Jadi memang Bima ini nggak sekolah di sini guys. Jadi waktu itu kita kebetulan Bu sutradara minta karakter yang anak kecil asli gitu. Karena waktu itu kita lihat kelas 7 ya kemarin badannya gede-gede. Akhirnya kita cari dari luar sekolah. Nah Bima ini dari SDN Ujung Berung. Gitu. Boleh atau apa lagi nih? Sampai lagi yang lain. Teman-teman, aku mau nanya, ada yang pernah bikin film nggak? Siapa nih? Terutama nih yang teman-teman kelas 7 yang baru masuk nih. Oh, kamu pernah? Siapa lagi? Atau yang pernah ikut syuting film mungkin? Siapa? Oh, kamu pernah syuting di mana? Tugas sekolah. Oh, ada yang buat tugas sekolah. Yang lain ada nggak? Yang kelas 8, kelas 9 lah. Ya mungkin kelas 8, kelas 9 ada. Mana? Oh, kamu pernah? Di mana? Oke. Nah gini ya, oke teman-teman, jadi yang kalian lihat di sini kemarin SMP Santo Yusuf itu dapat juara 2 tingkat nasional waktu di perlombaan festival 2024. Ya ini filmnya, A Piece of Love. Tepuk tangan dulu dong. Kita di sini ngerjainnya cuma sedikit kan keluar orang ya, 1 berarti ada 5. Nah teman-temannya boleh ke sini dong, teman-teman kru yang kemarin ngebantuin. Di sini nih ada Kak Ano sama satu lagi David sama David. Sini David. Ah itu David. Apa? Oh kan?
Masih ingat nggak nih sama wajah-wajah yang ini, wajah-wajah yang ini? Yang mana? Yang ngegebukin langit, ya? Ada 3 ya, 1, 2, 3 yang ngegebukin langit. Nah tapi Pak Ano ini di sini jadi di belakang layar kemarin. Jadi apa boleh? Aku jadi kakak saya, punya lagi kalau di syuting bisa di tempat yang gelap. Tuh tadi kalian lihat kan si malam, nah itu dia pakai kain hitam, pakai lami sama pakai plastik warna biru. Jadi kalau malam biru, jadi kayak malam. Masih ingat kan tadi sih malamnya kelihatan ya? Kita ada syuting malam-malam guys. Jadi sampainya kemarin kita syuting yang malam itu waktu jam segini matahari lagi terang banget. Terus aku bilang kan kita nggak mungkin syuting siang-siang. Jadi mau nggak mau kita ada namanya cheating. Jadi kita ngakalin gimana caranya siang ini jadi malam. Nah akhirnya dapatlah visualnya tadi. Jadi tadi itu dikerjainnya bener-bener sama Pak Ano sama Kak David sebagai artistik. Nge-set gimana caranya yang siang kayak gini terang bisa jadi malam bener-bener malamnya gelap banget. Dan itu dapat dong ya visualnya ya. Iya dong. Nah yang lain yang itu nih David nih. Ya jadi tugas saya di sini menjadi artistik. Jadi kalau kalian lihat ada bagus-bagus sama barang lain seperti roti yang tadi itu yang menjadi aku. Plus tambahannya kemarin pas syuting saya mendapatkan tugas jadi komen. Komen itu tugasnya itu mendengarkan suara filmnya. Jadi kalau kalian bisa dengar tidak ada suara mesin kan dari di jalan raya itu kan. Nah itu saya sebagian ada yang tahu. Thank you. Nah sisanya ini teman-teman yang jadi cameo atau kalian tahu istilah figuran ekstra. Nah itu yang di belakang ada yang lewat-lewat, ada yang cuma sebagai pangkat gitu ya. Nah ini teman-teman semua nih, kita semuanya full dari SMP itu kecuali 5 yang tadi itu. Nah ini teman-teman kita punya sesuatu kali ya, kita punya sesuatu, kita punya hadiah buat kalian. Tapi dengan syarat kita juga punya satu mungkin dua ya, satu atau dua pertanyaan yang bisa maju ke depan. Nanti kita kasih sesuatu, ada pokoknya berdasarkan apa sebenarnya, ya? Mau dari kalian? Pertanyaan? Oke, teman-teman, aku nanya dulu sebelum ke depan. Lebih suka film Indonesia atau film luar negeri? Oke. Film luar negeri ya? Oke, teman-teman. Film luar negeri, oke, kalian lebih suka genre-nya apa sih? Action, drama, horror, thriller, horror. Horror, pantesan aja film Indo banyak horror ya. Oke, ada yang berani nggak ke depan kasih tahu kita film horor apa nih yang kalian suka? Aduh, ada yang berani nggak ke depan apa? Kamu boleh sini. Guys, teman-teman, FYI, kakaknya ini yang jadi kameramen dari film ini, tapi vlog. Tapi kakaknya udah dari SMA ya. Kamu siapa namanya?
Andreas? Andreas Halim. Andreas Halim ya. Oke. Nah tadi dari pertanyaan tadi apa yang kamu suka? Di SMP Santo Yusuf terkenal dengan Upin-Ipin. Yang Upin-Ipin SMP Santo Yusuf. Kepada Pak Dedi, dimohon untuk berkenan ke depan Pak Dedi. Ini Upin, ini Ipin. Ini Upin-Ipin SMP Santo Yusuf ya. Oke, Pak Ded, silakan disapa dulu. Ini anak-anak SMP Santo Yusuf yang luar biasa. Di musik terkenal dengan polusi bumi. Jadi polusi bumi itu ketika kita hening, kita merasakan itu sejuk. Tapi kalau ada sedikit suara namanya polusi bumi. Dan ini juga masuk ke tata krama budaya Indonesia. Ketika ada orang yang ngomong di depan, kita sama-sama hening dulu. Siap? Karena mereka sudah tahu sama budaya belum? Belum. Boleh kita coba dulu sebentar ya, untuk anak-anak kelas 7. Boleh saya minta contoh dari kelas 9 mana? Suara tepuk tangannya sama dari kelas 9. Jadi kakak tertua tentunya dicontoh oleh tadi kelas 8 dan kelas 7 ya. Sekarang yang pertama menjadi kakak kelas 8, mana tepuk tangannya sama mulia? Ya, tidak apa-apa. Nanti besok saya sudah masuk mulai ke kelas yang teriak-teriak tidak kelihatan. Nanti kita nyanyi di kelas. Untuk kelas 7. Oh belum ya? Belum. Sampai kelas 7. Boleh tepuk tangan yang sangat meriah. Baik, kita akan mulai. Sebelumnya kemarin saya akan cerita dulu. Siap, kelas 8. 3 minggu yang lalu, Bapak diminta untuk ke Universitas Pajajaran untuk mencari cara, karena budaya diperkirakan tahun 2100 itu akan hilang. Salah satu contohnya, bagaimana menyikapi budaya Sunda. Dari 518 kesenian, sekarang hanya tersisa 15. Dan itu pun kondisinya sekarang. Oke, bisa dipahami? Dari berapa ratus? 518 kesenian yang ada di Jawa Barat di Sunda diperkirakan 2100 nanti itu akan musnah. Dan bagaimana solusinya? Ternyata solusinya ada di SMP Santo Yusuf. Tepuk tangan semua yang ada di sini. Oke. Kita mendapat apresiasi dari Pusat Digitalisasi Sunda yang diprakarsai oleh Universitas Pendidikan Pajajaran. Ya, nanti insya Allah kerjasama dengan kita, anak-anak sejuk, kita bukan main-main. Kerjasama kita dengan SMK Seni Pertunjukan Kota Baru, Universitas Pendidikan Indonesia, dan sekarang siap-siap dengan Universitas Pajajaran. Tepuk tangan untuk kita itu. Baik, oleh karena itu, dengan menyikapi hal dan fakta yang kemarin sudah kita diskusikan, oleh karena itu, yuk kita simpan di sini, di hati, di jantung kita di sini. Silakan semuanya seperti ini. Ketika Bapak bilang salam budaya dari sini, lestari negeriku, Jaya, begini. Kita ada playnya, kelas 8 kelas 9 siap. Di sini semuanya. Oke. Dan yang ini sudah sah menjadi Yel Kota Bandung yang asalnya dari SMP Santo Yusuf. Tepuk tangan untuk SMP Santo Yusuf. Oke. Yuk. Di sini. Siap. Salam budaya. Oke. Baik. Anak-anak yang baru simpan di sini semuanya.
Ya, rasakan detak jantungnya. Kenapa? Karena seni budaya itu kedepannya ada di tangan kalian. Oke? Ketika memberikan salam budaya, lestari negeriku, jaya. Setelah jaya, tepuk tangan yang sangat meriah. Siap? Oke, satu kakak-kakak. Siap? Siap? Simpan salam budaya. Nah, siapa namanya? Siapa? Elsie. Elsie dia seperti ini bisa kepalkan tangannya. Digenggam. Oke, siap. Ini adalah komandonya dari Elsie. Siap? Yo, di dada semuanya. 3. Oke, panggil di sini. Salam budaya. Baik dari kalian, terus kalian terakhir. Tepuk tangan, mutari. Bila perlu adanya sampai ke sini. Siap? Oke, ya. Siap. 3, 2, 1. Salam budaya. Salam begitu. Tepuk tangan. Baik, ya. Ya. 3, 2, 1 sini. Pada ini sini sudah sini Ubin. Ya, anak-anak kelas 789. Ini saya hari ini tentang seni ya. Oke. Tentang seni. Oleh karena itu ada beberapa pengembangan. Pertama, sekolah kita bisa dikatakan masih sekolah seni nomor 1 di Indonesia. Mohon doanya tahun ini tetap nomor 1. Tepuk tangan dulu. Untuk kelas 7 nanti kita lihat ya bukti-buktinya. Kemudian oleh karena itu akan banyak kegiatan yang di depan adalah ya 1. Apakah doanya jelas minta doanya. Kemudian nanti ada lomba paduan suara di UPI bulan depan. Jadi mulai besok mungkin saya sudah mencari dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya. Nanti akan ada kakak-kakak mahasiswa dari kalau tahun kemarin kakak-kakak dari mana? SMK 10. Tahun ini akan ada kakak-kakak dari Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Pendidikan Seni Musik ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk kelas 7 pertama kali nanti masuk ke kelas 1 bulan ini kita akan ada langsung siapkan saja kalian bisa seni apa, dimulai dari sekarang seni apapun itu ya, disiapkan saja nanti langsung perkenalannya, bukan perkenalan nama tetapi perkenalan dengan karya. Siap? Nanti Bapak akan jurus-juruskannya. Oke. Selamat datang juga di SMP 1 itu sekolah pengembang bakat. Kalau saya bilang pada ini terbaik, tepuk tangan untuk pada ini dulu dong untuk langkahnya. Kenapa? Karena sekolah SMP 1 itu benar-benar sekolah yang mengembangkan selain di akademiknya, kalian minatnya mau apa, bakatnya mau apa, beda dengan sekolah lain, benar-benar ini support. KPDIO mana tadi KPDIO? Ada? Di luar. KPDIO itu kalau baru kemarin itu terlibat dalam film apa tadi itu? Dilan ya? Dilan 83, ada yang nonton? Ya. Iya, salah satunya adalah KPDIO. Kemudian di sini juga banyak hal yang Pak Denny perhatikan. Itu kalian mau seperti apa? Silakan kembangkan bakatnya di SMP Santo Yusuf. Kalau yang olahraga itu ada Pak Sony. Pak Sony tepuk tangan untuk Pak Sony yang ada di sana. Nah, semuanya ada. Kemudian untuk masak-memasak ada ibu juga luar biasa, tepuk tangan untuk yang ada di sana. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Silakan kembangkan bakatnya untuk mewakili sekolah ini ke tingkat yang lebih tinggi. Siap? Ya, untuk kelas 7 pikirkan
apa yang akan muncul. Oke, selanjutnya silakan lagi. Ya, tadi tentu ada program kerja sekolah juga, ya, yang bisa mengembangkan minat bakat dan salah satu bagian promosi sekolah SMP Tangga itu. Pada masih ingat kita punya agenda ada yang namanya ekspos, ya, ekspos 2, ya, yang ini sudah kita akan kembangkan lagi, kita akan jalankan lagi. Ya, ekspos itu adalah ekspresi pekan olahraga dan seni Tangga itu. Ya, kita akan mengundang anak-anak SD yang ada di Kota Bandung untuk ikut dalam event ini, ya. Terus di bulan Februari tadi, ya, kalau Tuhan memberikan jalan juga, ada agenda yang namanya DWS tadi. Bulan Februari. Oke. Ya. Apa itu DWS? Bukan yang bilang saja, tapi kemudian wisata seni yang biasanya kita akan laksanakan di gedung kesenian Rumetang Siang, ya. Gitu. Kita akan banyak berkolaborasi dengan apapun misalnya, bukan hanya di bidang seni musik, ya, dan lain sebagainya, bukan, tapi olahraga juga langsung panggung. Ya, expo yang ada di SMP Tangga itu biasanya kita kemas menjadi sebuah cerita, gitu ya. Kita lihat perkembangannya nanti. Mudah-mudahan ada rezekinya, kita tetap akan melaksanakan program ini. Seperti itu, betul. Nah, bukan berarti hanya yang bakat minat saja, ya. Bukan. Yang di kelas juga silakan. Ada yang jago matematika ikut olimpiade, ya. Ada yang jago IPA, OSN ada juga. Ada yang bahasa juga tentunya dengan Pareni dan Layere ada semua, ya. Jadi silakan untuk kembangkan bakat dan minatnya. Baik. 3, 2, 1. Selamat, silakan dulu kepada tamu undangan. Ya, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih kita di MPLS kali ini. Jadi kami datangkan. Oke, baik. Jam berapa ini? 13 kurang 15 atau 12:45. Oke, baik. Informasi kami tadi yang pertama untuk siswa kelas 7, ya. Kalian sudah tahu belum di mana besok tinggal kelasnya atau belajarnya? Belum tahu. Surprise, besok tinggal dilihat saja di kelas 7A BC. Nama kalian ada di mana? Ya, nanti akan bersama dengan Bapak Ibu wali kelas di kelas 7 itu. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mohon informasi yang kedua, untuk anak-anak kelas 7 yang belum dapat seragam, silakan kalian bisa masih memakai seragam yang ini, ya, atau seragam asal sekolah. Ya, kalau misalnya dirasa seragam ini belum kotor, silakan dipakai. Tapi kalau misalnya merasa sudah kotor, silakan boleh diganti dengan seragam yang lain. Apalagi kalau misalnya kalian besok itu pakai seragam pagunda atau pangsi, ya, kalau laki-laki, yang putrinya pakai kebaya. Yang SD-nya punya, silakan bisa dipakai. Yang belum punya, silakan bisa pakai seragam putih merah dulu, ya, begitu. Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, kalau tidak ada, saya mau kelas 8 dulu. Baik, untuk kelas 8 dan 9, Bapak ucapkan terima kasih atas apresiasi hari ini. Kalian senang tidak? Oke, senang, ya. Terima kasih. Untuk kelas 8 dan 9, silakan kalian nanti ke kelas untuk beres-beres, lalu doa nanti bersama wali kelas atau guru pelajaran terakhir. Oh, Pak Didin ada informasi belum? Ya. Nanti di kelas jangan lupa berdoa dulu, ya, karena kami yang menyiapkan tujuh akan melaksanakan acara penutupan. Oke, baik. Selanjutnya sudah begini, kita akan
penutupan, ya? Kelas 7 masih semangat? Semangat enggak? Oke, yuk, Fadil. Ya, baik. Untuk yang pertama bisa langsung ke kelas. Bapak persilakan untuk kelas 8 terlebih dahulu. Kelas 8 berdiri. Nanti jika tidak ada Bapak Ibu gurunya, Bapak Ibu guru yang menjaga selalu, silakan bisa dipanggil ya. Atau dengan wali kelasnya.